Al-Ahkam yang ke-187. La tamuddanna yadaka, janganlah engkau ulurkan tangan kamu, ilal ahdi, mengambil suatu pemberian, minal kholaiki, dari makhluk, illa, kecuali antara engkau melihat dengan mata batin, bukan dengan mata zahir ini, melihat dengan mata batin, annal mu'tiya, bahwa yang memberi itu Tuhanmu. Faida kunta kadzalika, kalau engkau itu berkeyakinan seperti itu, fakhudh, ambil, ma wafaqal ilma, sesuatu, wafaqo, yang sesuai, al ilma, dengan ilmu syariat. Kita dalam kehidupan sehari-hari ini, kita banyak memperoleh sesuatu. Sesuatu yang kita peroleh itu bisa berupa pemberian orang, bisa berupa hadiah, bisa berupa gaji, bisa berupa untung dagang. Kalau kita mendapatkan sesuatu, baik itu berupa pemberian hadiah, gaji, untung dagang, la tamuddanna, jangan diambil dulu, kecuali dengan dua syarat. Syarat yang pertama, antara annal mu'tiya fihi maulaka, mata batin kamu itu meyakini bahwa yang kamu dapat itu pemberian dari Allah. Pak Jaya datang mantu ke rumah, bawa anak, bawa makanan. Terus kan mantunya Pak Jaya ngasih sesuatu ke Pak Jaya. Jangan diambil dulu tuh pemberian dari mantu itu, sebelum mata batin kita menganggap, melihat bahwa pemberian itu sebetulnya Allah yang ngasih, bukan dari mantu. Dan kita gembira bukan karena mantu yang ngasih, tapi gembira atas Allah, pemberian Allah. Sering saya sampaikan, kalau kita diberi oleh seseorang, pasti senang dong. Senangnya itu kepada apa? Kan kebanyakan kita mah senang kepada pemberian dan kepada orang yang ngasih. Nggak nyampe. Allah yang ngasihnya mah nggak nyampe. Meyakini, melihat bahwa pemberian itu Allah yang ngasih. Dan orang yang ngasih itu sebagai wasilah, perantara, yang Allah utus kepada kamu untuk Allah menitipkan, memberikan sesuatu kepada orang itu. Orang itu dagang, lalu dikasih untung oleh Allah, dia punya banyak sesuatu. Itu padahal Allah nitip ke dia. Lalu Allah mengutus orang itu untuk memberi sesuatu kepada yang ditunjuk dia. Lalu orang itu datanglah ngasih. Tuh, kita jangan dulu nerima sebelum hati kita melihat bahwa pemberian dia itu Allah yang ngasih. Sedangkan orang itu hanya sebagai pelantara media yang Allah jadikan sebagai pelantara media untuk Allah memberikan sesuatu itu. Wa illa, kalau kamu itu belum bisa melihat seperti itu, bahwa yang ngasih Allah, bahwa orang yang memberi itu sebagai pelantara Allah untuk ngasih Allah kepada kamu, wa illa saratil wasilatu hijaban bainaka wa bainallah, maka orang itu akan menghijab kamu antara kamu dengan Allah. Jadi Allah itu nggak nyampe, nggak ada dalam ingatan kita ketika kita diberi oleh orang, terhijab oleh siapa? Oleh orang yang ngasih itu. Yang kita lihat orang itu aja yang ngasih. Allahnya mah hakikatnya yang ngasih gak kelihatan. Kalau kita itu belum bisa melihat batin kita bahwa yang ngasih itu Allah. Itu syarat yang pertama. Nah, syarat yang kedua, anta lama hukmas syar'i fi dzalikal mal. Harus tahu yang diberikan itu kedudukannya menurut hukum syara bagaimana. Syarat yang kedua, lihat pemberiannya bagaimana kedudukannya menurut hukum syara. Misalkan dia ngasih emas, ngasih gelang, ngasih jam tangan.
Jam tangannya terbuat dari emas. Sedangkan kita laki-laki, menurut hukum syara laki-laki haram kan pakai emas. Nah, kalau itu bertentangan dan kedudukannya haram menurut syara, jangan diambil. Walaupun kita sudah syarat yang pertama terpenuhi, Allah yang ngasih, orang itu pelantara, begitu dilihat dikasih jam tangan terbuat dari emas, sedangkan laki-laki nggak boleh pakai emas, jangan diambil. Kan yang nggak boleh itu dipakai, coklat mah coklat baik, dijual kurang, kita kurang, berarti kan orang lain pakai emas, nggak boleh. Tetap persoalannya ketika kita dikasih itu apa? Atau ambil, nanti saya kasih istri saya. Kalau perempuan kan boleh. Persoalannya hubungan pertama kita dengan emas itu, dengan pemberian itu. Jadi nggak bisa dikela, misalkan ambil, nanti saya kasih kepada istri saya. Istri saya yang pakai, kan kalau perempuan boleh pakai emas. Nggak boleh juga. Tetap hubungannya dengan kita yang diberi itu. Apalagi kalau misalkan jelas-jelasan dikasih barang haram, zatiahnya, tolak. Walaupun kita udah syarat pertama terpenuhi. Syarat yang kedua, begitu kita lihat barangnya barang haram, nggak boleh. Patanduru awalan pi ainil mal. Lihat zat fisik barang yang diberikan kepada kita. Alladzi wasala ilaika hal huwa mimmasta'danahu syar'u bistimali aula. Pertama kali kena berhubungan dengan kita, saya dengan barang pemberian itu boleh nggak? Kalau syarat tidak mengizinkan, jangan diambil. Nggak bisa lebih daripada itu. Terus yang kedua apa? Undur ila tariqil ladzi wasala ilaika. Lihat bagaimana cara dia dulu mendapatkan pemberian yang diberi kita itu. Ini barangnya halal. Lalu kita lihat, orang itu ngasih uang ke kita 100.000. Kita lihat zatiah malnya itu, zatiah pemberiannya itu halal, uang. Lalu yang kedua kita lihat, dia dapat uang itu dengan cara apa? Hasil judi, tolak, berarti nggak boleh. Cara dia mendapatkan apa yang diberikan kepada kita. Nah, yang ketiga, lihat orangnya. Ila dati sahsi hal huwa mukallafun au rasidun. Apakah orang yang ngasih itu mukallaf atau yang diizinkan untuk bertasarruf? Namanya rasid. Nanti saya jelaskan rasid. Mukallaf itu apa? Orang yang dewasa dan berakal sehat. Tidak ada muslim, tidak ada. Ini disyaratkan orangnya itu mukallaf. Mukallaf itu baligh dan berakal. Dia sudah dewasa. Ada ngasih uang 100.000, halal duit. Kita lihat dia misalkan boleh ngasih emaknya. Berarti kan itu cara mendapatkan uang anak itu, orang itu halal. Tapi anak itu umurnya 10 tahun ngasih uang sama kita, berarti nggak baligh dong, nggak dewasa, jangan diambil, nggak memenuhi syarat. Umurnya sih udah 20 tahun, tapi rada stres pikirannya. Pikirannya stres, maka tidak memenuhi syarat juga, jangan diambil. Atau dia sudah baligh dan berakal, tapi dia tuh statusnya muflis. Muflis itu orang yang sudah dianggap pailit atau rasid. Orang yang pailit itu yang bagaimana? Orang yang tidak diizinkan oleh pengadilan untuk menggunakan uang pribadinya. Kenapa? Karena dia udah dinyatakan pailit oleh pengadilan. Kenapa dia dikatakan pailit? Karena dia punya uang itu lebih gede utangnya. Punya uang 10 juta, kan gede. Tapi dia punya utang ke 15 orang masing-masing 10 juta. 15 orang punya utang ke 15 orang. Masing orang itu punya utang 10 juta. Berarti dia punya utang 150. Punya uang 10 juta. Berarti dia itu muflis namanya. Orang yang pailit.
Kalau dikasih dia, mungkin dikasih bayar ke sini, yang ono enggak, ribut nantinya. Maka ditahan oleh pengadilan, dinyatakan dia seorang pailit. Nah, kalau ada orang yang ngasih kepada kita kayak begitu statusnya, tolak. Orang muflis namanya, orang pailit, orang yang gede hutang. Bagaimana kalau yang ngasihnya itu bukan muslim? Orang ngebangun masjid, boga tetangga non muslim, mere sumbangan ke orang. Dele sumbangan natea. Eta naon duit, halal duit mah. Cara dia dapat, misalkan dapat warisan atau dia dapat dagang. Berarti kan cara mendapatkan dia itu dalam muamalah boleh. Lihat orangnya, dia dewasa, berakal sehat, dan dia tidak muflis, ambil. Karena nggak disyaratkan harus yang ngasihnya itu Islam. Jadi kalau kita dikasih, diberi sedekah atau apa atau hadiah oleh non muslim, ambil walaupun untuk masjid. Ya lamun ini begini, ban orang lamun teh mah, orang kalau ke masjid, ulah, lamun teh ulah non muslim. Nah kalau ngelihat dari ini boleh, boleh. La tamuddanna yadaka ilal ahdi minal khala'i illa antara annal mu'tiya fihim maulaka fahud ma wafaqal ilma. Jadi enggak disyaratkan seorang yang ngasih itu muslim atau non muslim. Disyaratkan orang itu dewasa dan berakal sehat dan tidak bangkrut. Jadi kalau kita menerima pemberian dari non muslim, dilihat barang yang diberi kita, oh halal. Oh dia mendapatkannya lewat dagang muamalah sama dengan kita, halal. Dia orangnya dewasa, berakal, ambil. Walaupun untuk sumbangan masjid atau musola. Fa idza salimal mal minal madkur, kalau hartanya itu memenuhi syarat seperti yang disebutkan tadi, barangnya halal, dia mendapatkannya itu dengan cara yang benar, dan orangnya itu baligh, berakal dan sudah dewasa dan tidak dalam keadaan muflis, wal tazamat bisartil awal, dan syarat yang pertama tadi sudah terpenuhi. Dia melihat bahwa yang memberi itu adalah Allah dan orang yang memberi itu adalah wasilah. Fahud, ambil. Kata hikam di sini, fahudhu, ambil. Begitu ambil, waskurillah ta'ala, bersyukurlah kepada Allah, waskuril wasilata, dan bersyukur juga kepada yang ngasih. Kita bersyukur kepada Allah dan juga kita bersyukur kepada yang ngasih. Sama-sama bersyukur tapi beda pelaksanaannya. Bersyukur kepada Allah itu bagaimana? Bersyukur kepada Allah itu bi antusarrifa fi mardatihi. Bersyukur kepada Allah itu kita berencana untuk menggunakannya di jalan yang Allah ridho. Saya bantu fakir miskin, saya buat biaya anak sekolah, saya misalkan buat manakiban, ridho pan itu. Itu bersyukurnya bukan dengan sekedar alhamdulillah, tapi dipakai main atau nyambung. Lalu bersyukur kepada manusia, satu, sampaikan doa dan ucapkan terima kasih. Itu bersyukur, sama-sama bersyukur, tapi bentuknya beda. Bersyukur kepada Allah itu berencana menggunakan pemberian ini pada yang Allah ridho. Jangan begitu dapat hadiah, alhamdulillah lah, orang dek ke pantai, dek ke Bali, megah-megahan, loba nu talanjang di ditu mah. Eta mah lain bersyukur. Bersyukur kepada orang yang ngasih. Bersyukur kepada orang yang ngasih ada dua. Satu, sampaikan doa kepada dia. Apa doa yang saya lakukan kepada dia? Jazakallahu
khairan katsira. Wa asna alaihi, sampaikan pujian kepada dia. Jadi dua, antad wa asna alaihi. Doakan orang yang ngasih dengan jazakallahu khairan katsira. Dan sampaikan pujian kepada orang yang kasih. Bentuk pujiannya, duh kamu bager, kamu dermawan. Bukan itu. Pujian, ucapan pujian itu terima kasih. Artinya terima kasih itu engkau orang yang selalu mengasihi. Jadi ucapan terima kasih itu sebagai suatu kalimat pujian untuk orang yang berbuat baik. Terima kasih artinya terima kasih itu engkau selalu memberikan atau mengasihi, memberi sesuatu kepada seorang. Terima kasih. Jadi ucapan terima kasih itu adalah asna alaihi, suatu ucapan yang berbentuk pujian kepada orang yang memberi. Jadi ada dua syarat. Baru kalau sudah kita lihat itu, baru kita ambil pemberian itu. Yang syarat pertama tadi, kita yakin dan kita lihat bahwa pemberian itu Allah yang ngasih, dan orang yang memberi itu sebagai wasilah yang Allah jadikan sebagai utusan atau wasilah perantara untuk Allah menyampaikan sesuatu kepada kita lewat orang itu. Yang kedua, syarat yang kedua, dilihat ainuzatnya dengan cara pertama, benda yang diberi itu halal atau tidak. Yang kedua, bagaimana dia mendapatkan benda itu. Apakah dia rubbama kana maksuban ya. Maksuban itu gagasab. Ngagasab itu tahu itu punya orang, tapi dia pakai, nggak bilang-bilang. Nggak minta izin, nggak minta ridho, dia nggak bilang-bilang. Contoh benges, dagang. Ai pasar kan di jero, memang disediakan ke pemerintah di pasar. Iya makan boga pemilih, enggak be di pinggir jalan teh kurang dipakai, babejan teh karena boga tanah eta gasam. Untung tidinya, keuntungan menang gasam ngaran eta. Tetap orang kudu babeja karena boga tanah. Ulah kena di pinggir jalan aja orang dagang dirinya. Sebab lebih berhak orang yang punya tanah dengan dekat jalan itu. Laju orang dagang dirinya diharapkan tanah jelema gasab ngaranna eta. Kudu babeja heula. Sebab pemerintah mah nyadiakeun dagang teh ya, geus di pasar memang eta mah geus disediakeun ku pemerintah. Aju ieu mah kan boga milik pribadi. Kadang-kadang boga milik pribadi ge dijual belikeun. Lapak. Minta izin. Lalu dia ngasih 500.000. Daganglah di situ. Lalu dia nggak lanjut dagang di situ. Orang mau jalan, mau dagang, silakan pakai 5 juta. Dia ngasih dulu 500.000 ke yang punya tanah itu. Dia mau ngejual orang 5 juta. Yang punya tanah nggak tahu-tahu, gasab itu. Begitu dia berhenti lagi, datang yang ketiga, ganti 10 juta. Mikir naik, dia beli apa itu? Nggak jelas barang yang dibelinya, gasab. Rubbama kana maksuban. Karena sering terjadi orang itu mendapatkan sesuatu maksuban dengan cara gasab, wariswatan, suap, wasirqatan, maling atau korupsi. Maka harus kita lihat dulu tuh, ya, barang yang akan kita ambil. Barangnya halal apa enggak? Halal. Lalu bagaimana dia cara mendapatkan barang itu? Boleh gasab, boleh korupsi, boleh maling, atau boleh suap. Nah yang ketiga lihat orangnya, baligh dan dia tidak bangkrut. Enggak disyaratkan orang yang ngasih muslim atau non muslim. Nah kalau itu semua sudah ada terpenuhi, maka boleh diambil. Lanjutkan kita bersyukur kepada Allah dengan cara berencana
akan menggunakan pemberian itu di jalan yang Allah ridho. Yang kedua, bersyukur kepada orang yang ngasih. Bersyukur kepada orang yang ngasih itu antad'ua wa antusnia. Doakan dia dan puji dia. Doakan dengan kata-kata Allah jazakallahu khairan katsira, dan puji dia dengan ucapan terima kasih. Terima kasih itu artinya engkau suka sering mengasihi orang. Kalau kita dikasih orang lalu kita tidak memandang, tidak melihat bahwa pemberian itu dari Allah, kita melihat bahwa pemberian itu dari orang, fataqa'u fi kaba'iriz dzunub, maka kamu akan terjebak kepada suatu perbuatan dosa besar. Ay minal ma'asil qulub wal jawari, kamu akan terjebak pada perbuatan kemaksiatan hati dan anggota, atau kemaksiatan batin dan kemaksiatan zahir. Seperti apa? Kalau kita dikasih orang, langsung kita ambil aja. Allah yang ngasih nggak ada dalam ingatan kita. Kita melihatnya orang itu yang berbuat baik, maka kita akan terjebak kepada sebuah dosa besar, baik itu dosa besar batin maupun dosa besar zahir. Seperti apa? Mislul mudahana. Mislul mudahana. Mislul mudahana. Mudahana itu tidak mau menasihati atau menyalahkan orang yang memberi. Kalau misalkan saya sering ngasih, atau Pak Jamal lah, kalau pengajian bawa ini, bawa ini, bawa ini. Kalau saya nggak melihat bahwa itu Allah yang ngasih ke sini melalui Jamal, tapi saya nggak ingat kepada Allah, saya ngelihat Jamalnya. Ketika Jamal berbuat salah, saya nggak berani untuk menegurnya karena dia banyak ngasih kepada kita. Itu namanya mudahana. Itu mudahana. Kita nggak bisa menegur, nggak bisa menasihati kalau orang yang memberi itu berbuat salah atau berbuat tidak baik. Kenapa? Karena pertimbangan kita, karena dia banyak memberi kepada kita. Itu akan terhijab kita oleh orang yang memberi itu, nggak ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, dosa yang terjadi akan terjadi. Orang yang tidak memandang Allah sebagai yang ngasih, dia hanya memandang kepada wasilah, maka akan terjangkit penyakit munafik. Munafiknya munafik sosial. Munafik sosial itu dia memperlihatkan kesenangan, dia memperlihatkan kenyamanan kepada orang yang ngasih. Karena kalau dia nggak menggembirakan orang yang ngasih, misalkan dikasihnya mah nggak seberapa, cuma dia memperlihatkan kegembiraannya kepada orang itu dengan harapan orang itu nanti dia puas dan dia akan ngasih lebih gede lagi. Itu munafik. Padahal mah kita lah biasa-biasa baik, cuma karena kita berharap dia nanti berharap untuk memberi sesuatu lebih besar lagi atau lebih sering lagi, sehingga kita memperlihatkan kesenangan, kegembiraan atas pemberian dia. Itu munafik dalam bidang sosial. Yang ketiga, waria, akan terjangkit ria. Misalkan ya, ada orang nggak pernah sholat ya, sholat. Lalu saya yang nyuruh orang sholat itu, karena dia sholat, saya senang dengan dia. Lalu saya kasih sesuatu, terus sesuatu. Nah, orang yang tadi dia merasa dikasih oleh saya, bukan Allah yang ngasihnya, dia akan bersifat ria. Sholat aja dia karena berharap untuk diberi oleh saya terus. Misalkan gitu. Misalkan guys, si Irfan dah. Sholat. Lalu saya sayang dengan dia karena sering ke mushola, karena sholat. Saya kasih. Akhirnya
Kalau dia nggak berpikir bahwa yang ngasih itu ada dari Allah, tapi dia melihatnya saya ngasih, dia akan rajin ke musola, memperlihatkan ibadahnya, karena saya itu ngasih ke dia senang karena dia sholat. Saya menyuruh dia sholat, lalu saya banyak ngasih, sehingga dia merasa senang dikasih, sehingga dia memperlihatkan supaya bikin saya senang, dia rajin ke musola, timbullah ria. Dan yang keempat, wattasonnu, berpura-pura. Nah, itulah kesimpulannya dari hikmah yang ke-100 berapa tadi? 187 ya? 187 udah jam 10. Hikmah yang ke-188 dari